Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kita lanjutkan pembacaan tafsir surah Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wallahu alam. Wa ma kana bantak bedah li nafsin penika tetep ikan di babeun antamutah panapa kotu mateh pesera babeun illa bi'idnillahi angin kelaban izin Allah bi qadaihi kelaban kotong Allah kitaban kelaban ketentuan atau kitab masdarun penika masdar ai kataballahu dzalika tegese nyatet atau ngecap pesera Allah dzalika dengan kematian muajjala semajakin muakotan tegese bekto si bektoen maksudnya ajar si tetoakin si bektoen artinya seseorang tidak akan mati kecuali dengan izin Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini haddun alal jihad tekanan untuk jihad kaitannya perang Uhud. Satu. Yang kedua, wa ilamun annal mauta la budda minhu, bahwa kematian itu memang sebuah keharusan. Pemberitahuan ini bentuknya. Kematian memang sebuah keharusan bagi makhluk. Wa anna kulla insanin maktulun au ghairu maktulin mayyitun, bahwa semua manusia itu dibunuh atau tidak dibunuh akan mati. Idza balagu ajaluhul maktubu lahu, bila ajalnya itu sudah nyampe. Nah, maka dari itu Imam Jalaluddin di tafsir jalannya itu mengatakan la yataqaddamu wa la yata'akharu. Tak maju penapa kematian wa la yata'akharu dan tak mundur penapa kematian. Falima in hazamtum arab biburu sampean kapi. Ajal itu kalau sudah nyampe tidak akan maju, tidak akan mundur. Itu kalau sudah nyampe. Arapah abang buruh. Dan ini kejak saking mutur akhia. Wahai orang Islam, i waktu perang Uhud, arapah abang buruh. Wal hazimatu bantining buruh la tadfa'u penik tak bisa nolak penapa buruh al mautah dak mateh. Wasabatu bantining tetap layak tahu pening tak megak panapa tetap al hayata dak kodian lari dari medan perang tidak akan bisa menolak kematian, tidak lari pun tidak akan menyambung kehidupan. Kalau ajalnya sudah nyampe ya akan mati, lari atau tidak lari. Nah, wa mayurid bantini besar orang yurid sakar peselaman bi amalihi kalaban amal sawabat dunya da ganjaran dunya ai jazaahu tegese balesna orang min dari dunya nu'tihi maka pareng sengko Allah daman min dari dunya mada barang kusi masih itu penapa lakukan di iman wala Allah bantada penapa bagian penikmat wujud lakukan di iman fil akhirati dalam akhirat wa man bantini besar orang yurid sakar peselaman sawabal akhirati da ganjaran akhirat nu'tihi maka pareng sengko Allah maksudnya daman min dari akhirat ai min sawabiha tegese dari ganjaran akhirat wa sanad syakirin ban bakal abul sengko ada banyak-banyak orang yang syukur. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia maka Allah akan memberinya. Barang siapa yang menghendaki pahala akhirat maka Allah akan memberinya. Ini kaitannya ini kan ada kaitannya dengan niat kan, masalah hati. Karena kata-kata kehendak, keinginan itu kan dalam hati. Karena ada
Orang yang bekerja keras misalnya ya, kelihatannya dunia, tapi kalau niatnya untuk kepentingan akhirat, itu bukan masuk kategori dunia, tapi masuk kategori akhirat. Dan juga sebaliknya, ada orang berbuat secara akhirat kelihatannya, lahirnya akhirat, tapi niatnya tidak baik, tujuannya dunia, maka itu masuk kategori dunia, bukan akhirat. Contoh begini ya, begini. Misalnya ada orang kerja keras, buruh tani atau buruh bangunan, tapi tujuannya untuk ibadah karena menafkahi anak dan istri dan agar kuat beribadah. Ini walaupun kerja keras masuk bagian akhirat, berarti dapat pahala. Dan juga contoh yang kedua, orang kelihatannya akhirat, tapi tujuannya bukan akhirat, tapi dunia. Ini masuk kategori dunia. Contoh begini, ada orang belajar, sekolah formal misalnya ya. Ini kan tujuannya kelihatannya kan akhirat. Karena belajar, cari ilmu. Tapi yang diinginkan bukan akhirat. Ingin jadi PNS misalnya. Ingin dapat pekerjaan yang mudah. Biar diterima di pabrik. Pokoknya tujuannya bukan dunia, bukan akhirat, dunia. Lah ini walaupun kelihatan cari ilmu, ini masuk kategori dunia, bukan akhirat. Ini contohnya begitu. Maka dari itu kita harus pandai-pandai menjaga niat kita ya, harus pandai-pandai. Penting ini, jangan sampai menggunakan ilmu kamu sebagai sebagai dunia, jangan. Tapi gunakan dunia kamu sebagai akhirat. Nah, ini yang cerdas seperti itu. Contoh lagi ya, ada orang memalingkan niat. Awalnya niatnya itu ibadah, kemudian dirubah niatnya menjadi dunia. Lah ini menjadi dunia. Menjadi dunia. Nah ini yang banyak terjadi kadang-kadang ya orang ya sekolah tinggi-tinggi sampai kuliah. Tapi tujuannya bukan cari ridho Allah, bukan cari pahala, bukan niat ibadah. Tapi memang ada target ingin jadi PNS, ingin jadi ini. Dan ini sudah salah niatnya ini. Kalau niatnya sudah salah, tidak akan lancar. Jangankan pekerjaan, biayanya pun menjadi tidak lancar nantinya. Karena niatnya juga tidak benar. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan takdir juga. Di sini tadi sudah disebutkan, orang itu walaupun dibunuh atau tidak dibunuh, kalau sudah nyampe ajalnya maka akan mati, mau atau tidak mau. Nah ini ada pertentangan pendapat antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu berkata begini, ya taqaddamul ajalu wa yatahoru. Ajal itu bisa maju, bisa mundur. Tergantung dari kita. Kalau kita ada keinginan maju, ya maju. Kalau kita keinginan mundur, ya mundur. Contohnya simpel. Contohnya Mu'tazilah. Tapi kalau dipikir-pikir juga agak masuk akal juga. Begini, ada orang sakit parah. Pokoknya sakit parah. Atau kelaparan. Tidak berusaha berobat, tidak berusaha makan. Ya mati betul gitu kan. Nah ini ajal yang dimajukan katanya. Katanya kaum Mu'tazilah. Atau orang sakit keras, atau orang kelaparan, ya kita berobat, bersuntik, atau makan, sehingga tidak jadi matinya. Ini ajalnya diakhirkan berarti. Masuk akal juga kan ya. Nah, kadang-kadang kita orang itu ngomongnya seenaknya. Apa? Kita harus konsisten. Ternyata kita sendiri sebenarnya yang jarang untuk konsisten. Kadang-kadang kita selalu menyalahkan pendapat Mu'tazilah. Tapi kadang-kadang pendapatnya Mu'tazilah malah kita pakai kok. Nah kan aneh juga termasuknya ini. Jadi kita harus mengambil sisi baiknya dari siapapun datangnya. Apa itu A, B, C, kalau yang baik ya kita ambil saja. Kita ambil positifnya saja. Kita kaji semuanya sebagai muqabalah. Apa itu dari si A, si B, si C ini terserah. Yang penting kita ambil positifnya, ambil baiknya. Nah, kita ini tidak butuh hanya sekedar jawaban hukum saja. Kita yang paling butuh adalah solusi. Wallahu a'lam.